Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan kenyamanan yang luar biasa. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, semua fasilitas Allah yang diberikan kepada manusia di Taman Eden itu hilang. Tetapi ada satu hal yang penting yang harus kita ketahui di sini, bahwa manusia itu adalah makhluk yang kekal. Jangan lupa, kita ini sebagai manusia, kita ini adalah manusia atau makhluk yang kekal. Apanya yang kekal? Bukankah tubuh dan jasmani kita ini bisa lemah, bisa lenyap, bisa menjadi debu? Manusia kekal itu adalah roh. Karena pada saat manusia diciptakan oleh Allah itu, ada roh Allah dihembuskan kepada manusia. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang kekal. Itu kabar gembiranya kita ini sebagai manusia. Tetapi jangan lupa, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia itu juga sekaligus adalah makhluk yang terbatas tubuh dan jiwanya. Sehingga kita tidak mampu mengontrol dan memprediksi hari esok. Kita bisa mempunyai rencana, kita bisa mempunyai angan-angan, tetapi itu hanya sebatas rencana, planning, apa yang akan kita cita-citakan dalam hidup kita ini. Dan secara langsung, persis, kita tidak bisa memprediksi hari esok kita. Jangankan hitungan tahun atau bulan, hitungan detik pun manusia tidak mampu mengontrol. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya ke depan. Baik hitungan menit, hitungan detik, apalagi hitungan hari, minggu, bulan, dan tahun. Itu yang harus kita tidak boleh lupakan dalam hidup kita ini. Yakobus 4 ayat 14. Mari kita baca ayat ini. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ini yang harus kita camkan dan kita ingat dalam hidup kita ini. Kita hidup seperti uap. Bukankah ada banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum lama kita temui, tetapi begitu kita dengar kabar lagi dari teman kita yang lain,
si A atau si B sudah pulang dipanggil oleh Tuhan. Hidup kita ini bagaikan uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Firman Tuhan ini betul, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya rasanya belum lama hidup, belum puas hidup, padahal saya sudah kepala 6. Rasanya masih muda, masih fit, tetapi kodrat kita sebagai manusia yang terdiri dari daging yang fana ini, itu tidak bisa kita hindari lagi bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Hidup manusia itu sangat singkat. Setelah mati, manusia harus menghadapi kekekalan. Itulah yang tadi saya katakan, manusia itu adalah makhluk kekal. Rohnya yang kekal. Ya. Sehingga setelah mati, kita akan menghadapi kekekalan. Entah itu di surga, atau entah itu di kegelapan yang jauh terhilang dari Tuhan kita ini. Kalau kita mau merenungkan dengan serius, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa rentangnya hidup manusia ini. Ini adalah satu kenyataan yang dahsyat, kedahsyatan hidup yang tidak disadari oleh hampir setiap manusia. Sehingga langkah hidup kita rasanya seperti hidup bertahun-tahun atau seperti hidup abadi. Kita lupa suatu saat kita akan dipanggil oleh Tuhan. Nah, kalau ada orang yang mengingatkan akan hal ini, mereka mengatakan bahwa si A berpikir logis, tidak realistis, utopis, pemimpi, ekstrim. Bukankah kalau ada orang mengingatkan kita ini sebagai makhluk yang lemah, suatu saat kita bisa dipanggil pulang, kita dianggap manusia yang frustasi, yang sudah ekstrim hidupnya, saking frustasinya cari sesuatu di muka bumi ini, akhirnya kita tidak ngapa-ngapain lagi. Tugas manusia menyadari bahwa kita adalah makhluk yang kekal, tetapi juga makhluk yang lemah secara daging. Sehingga kita harus menyadari bahwa suatu saat kita akan pulang ke rumah Bapa. Kalau kita lihat Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus sekarang ini, semakin hari banyak manusia yang semakin pasif. Artinya semakin tidak takut Tuhan dan tidak peduli terhadap kehendak Tuhan dalam hidupnya. Mata hatinya buta, pikirannya semakin gelap, sehingga tidak memahami kodrat kehidupan ini. Apa sih salah satu kodrat dari manusia itu? Salah satu kodrat dari manusia itu, jangan lupa Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah makhluk ciptaan. Kenapa saya katakan kita ini adalah makhluk ciptaan? Kalau orang ateis mengatakan
Manusia itu ada dengan sendirinya. Sudah dari sononya. Apa benar begitu? Kalau tidak ada yang menciptakan manusia ini, mungkin saudara Rili matanya di depan, mata saya di belakang. Kupingnya di samping 2, kuping saya bisa di atas sama di bawah. Ya. Saudara Lili hidungnya 1, saya mungkin hidungnya bisa 2. Nggak ada yang ciptakan. Bebas. Sejadi-jadinya tubuh kita ini mau jadi apa. Ya. Tangannya 2, mungkin ada yang tangannya 4. Kakinya 2, ada yang kakinya 1. Nggak ada yang ciptakan. Terserah mau-maunya jadinya apa. Nah, dengan ada bentuk tubuh segambar dengan Allah, maka manusia ini diciptakan. Ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Allah Bapa di sini. Itu yang harus kita ingat, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Manusia adalah makhluk ciptaan, bahwa keberadaan manusia di bumi ini ada yang menciptakan dengan tujuan sekarang ini kita harus benar-benar memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Itu tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan, agar kita ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Sekarang ini orang yang berpikiran ateis semakin kuat. Orang yang berpikiran ateis banyak menguasai manusia-manusia yang lain. Mereka berpikir dan merasa Allah itu tidak ada, atau tidak perlu ada. Buat apa sih Allah itu ada? Orang ateis itu tidak percaya bahwa Allah itu ada. Sehingga kalau ada orang yang beragama, ada orang yang menyembah Allahnya, itu dianggap buang-buang waktu. Lebih baik kita cari uang untuk kemuliaan siapa? Ya tentunya kemuliaan dirinya sendiri. Karena ateis tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kalau seseorang sudah menyangkal keberadaan Allah, maka perbuatan mereka pasti tidak sesuai dengan Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan diberikan pikiran, perasaan, dan kehendak. Tentunya Tuhan menginginkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita ini sejalan, sejajar dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita ini. Karena kita diciptakan oleh Allah Bapa untuk kemuliaannya. Mazmur 4 ayat 1 mengatakan, Mazmur 4 ayat 1, saya bacakan. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ini bukan saya yang ngatain ya, bukan saya ngomong orang bebal, bukan saya Mazmur. Jangan nanti saya bilang, ini pas udah ngomongnya kasar amat orang bebal. Ya. Mazmur mengatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Hati-hati, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita ini termasuk orang bebal? Orang bebal itu orang yang busuk, orang yang tidak mau dengar-dengaran tentang firman Allah,
Orang yang tidak mau mendengarkan masukan dari sahabat-sahabatnya untuk kepentingan dirinya. Sehingga dia menganggap bahwa dirinya sudah hebat dan tidak perlu mendapatkan masukan dari rekan-rekannya. Orang bebal itu selalu pikirannya busuk, hatinya busuk. Perbuatannya menjijikan. Mereka tidak berbuat baik sama sekali dalam hidup. Padahal Tuhan menciptakan manusia itu salah satunya juga harus saling tolong-menolong antar sesama kita. Karena hukum yang terutama dan yang utama, Tuhan Yesus mengatakan hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebenarnya Tuhan Yesus bilang kedua hukum ini sudah cukup. Tidak perlu ada hukum Taurat. Kalau manusia mentaati kedua hukum ini, dunia ini akan aman. Tetapi sayangnya setelah manusia jatuh dalam dosa, dia mau membawa egonya masing-masing dan tidak lagi mau memperdulikan sesamanya. Jadi yang kasihilah sesamamu itu sudah jarang kita temui lagi, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Boro-boro mengasihi sesamamu. Ya. Kalau yang sering berkendaraan, Pak Yopi, ya, saya keluar nih dari gang. Jalanannya ramai, terutama dan mogot. Kalau kita mau keluar ke jalan dan mogot, itu padahal cuma satu nih kita kendaraan. Nggak ada yang ngasih. Kalau kita nggak maju pelan-pelan, nggak maksa pelan-pelan, sampai sore kita diem di situ. Karena itu udah nongol kepalanya dikit aja. Itu egoisnya manusia. Coba bayangin. Ya. Bagaimana ada yang namanya kasih dalam kehidupannya. Padahal kita tahu manusia yang berada di Indonesia ini katanya adalah manusia yang bertuhan. Manusia yang beragama. Salah satu bentuknya Pancasila itu. Tuhan yang Maha Esa, sila pertama itu. Mengutamakan Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia yang tidak berakal budi. Manusia yang bebal tidak akan memperdulikan hari esoknya. Hari esoknya itu dianggap nonsen. Hari esok, urusan esok. Yang penting sekarang aku bisa nikmati sekarang ini. Beda. Dengan kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia zaman sekarang ini kurang memperhatikan masa depan kehidupannya. Mereka lebih cenderung memperhatikan masa depan di bumi ini. Bukan nggak boleh kita ini sebagai manusia berpikir, merencanakan masa depan yang baik semasa kita hidup di bumi ini. Itu harus kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan pikiran, perasaan, dan kehendak, kita harus mempunyai itu semua dalam kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, suatu saat nanti ada titik tertentu manusia itu akan pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi kalau kita tahu bahwa kita akan pulang ke rumah Bapa di surga, kita benar-benar harus memperhatikan hidup kita ini selagi
kita masih ada di muka bumi ini. Apakah kita ini sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum? Ada banyak Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus zaman sekarang ini, orang yang tidak memperhatikan atau tidak memperdulikan perasaan Tuhan. Padahal Tuhan itu meletakkan rancangan-rancangannya untuk manusia itu adalah rancangan-rancangan yang indah. Bukan rancangan-rancangan kecelakaan. Kalau kita mau taat, serius cari Tuhan, pasti kita akan diberikan oleh Allah Bapa di surga segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena Allah Bapa di surga tahu kita hidup di bumi ini harus makan, harus berpakaian, harus punya tempat tinggal, dan kalau perlu harus punya kendaraan. Supaya semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dalam kita melayani Tuhan dalam hidup kita. Manusia sekarang kebanyakan lebih sibuk tentang hal-hal dunia. Bukannya tidak boleh, boleh, ya. Tetapi harus kita ingat bahwa kita juga harus mencari kesenangan Tuhan dalam hidup kita. Lukas 12. Lukas 12 ayat 20 sampai 21 mengatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai, nih orang bodoh lagi, tadi orang bebal, ya, hai, Lukas 20 ayat 21, oh sudah ya, 20 sampai Lukas 12 21 mengatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang yang dimaksud dalam Lukas 12 ayat 20 dan 21 ini adalah orang yang sukses dalam hidupnya di muka bumi. Sukses menurut siapa? Orang sukses itu kebanyakan dinilai oleh sesamanya juga. Wah, hebat ya, si A, si B sudah sukses. Dinilai oleh sesamanya. Tetapi kita jangan lupa, sudahkah kita sukses di mata Allah? Sudahkah kita benar-benar dapat menyenangkan Allah di dalam hati kita ini? Sudahkah kita benar-benar kaya di hadapan Allah? Jangan salah tafsir ayat ini, ya. Jangan bilang udah gitu, kalau gitu kita nggak perlu cari harta, nggak perlu cari uang. Udah, yang penting pagi, sore, siang, malam kita tunggang-tungging, berdoa di kamar, berpuasa tiap hari, nggak perlu cari apa-apa, cari makan, nggak perlu. Bukan begitu. Jangan lupa, kita juga harus memperhatikan kesuksesan kita di muka bumi ini. Juga kita ini harus sukses, ya, di hadapan Allah. Saya yakin kuncinya kalau kita sukses di hadapan Allah,
Kalau kita benar-benar mau mendengarkan dengan Allah, pasti kita juga sukses di muka bumi ini. Karena Allah tahu kesuksesan kita itu pasti dipergunakan oleh kita untuk kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan, apakah harus kita kasih sesuatu kepada Tuhan? Tuhan tidak perlu duit kita. Tetapi Tuhan akan melihat, sudahkah kita mengasihi sesama kita? Sudahkah apa yang kita dapatkan di muka bumi ini untuk memperlebar, untuk memperluas kerajaan Allah? Itu yang harus kita tidak boleh lupa. Kita sebagai ciptaan Tuhan, yang dikatakan di dalam Alkitab, kitab Kejadian, ya, kita harus mengelola bumi ini. Berarti Tuhan menghendaki kepada kita supaya kita juga ini dapat sukses di muka bumi ini. Sehingga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, seharusnya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia itu selalu menghayati keadaan dirinya ini yang terbatas. Manusia itu jangan lupa bahwa suatu saat kita ini akan pulang ke hadirat Allah. Kadang-kadang Bapak-bapak, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, omongan saudara kita itu ada benernya. Ya. Dan di Alkitab itu juga ada. Insya Allah. Insya Allah. Itu kan identik ya dengan saudara kita kan. Kalau orang Kristen tuh bisa nggak ada insya Allah, ya nggak ada, nggak pakai itu, ya pasti apanya? Padahal di dalam Alkitab juga ada loh insya Allah. Ya, coba buka Yakobus 14 ayat 15. Ya, Yakobus 14 ayat 15. Sorry, Yakobus 4. Kok 14? Yakobus 4. Ayatnya yang ke-14. Karena kita mainnya di situ. Nggak kemana-mana. Yakobus 4 ayat 15 mengatakan, jika Tuhan menghendaki, insya Allah, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini sebagai umat pilihan Allah, kita tidak mau memakai kata-kata jika Tuhan menghendaki. Kita maunya yang oke aja, yang pasti aja. Memang semua orang maunya seperti itu. Tetapi apakah sudah benar itu oke dan pasti dalam hidup kita ini? Ada baiknya jika kita merencanakan sesuatu, kita berkata kepada Tuhan, jika Tuhan menghendaki aku mempunyai usaha ini dan itu, pasti Tuhan buka jalan. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Ya kalau nggak dikehendaki Tuhan, kita akan meneok. Ya. Dikala kita bisa hidup,
Kita bisa membuat rencana, bikin ini dan bikin itu. Tetapi jangan lupa, semuanya itu dalam koridor kehendak Allah dalam hidup kita ini. Makanya, seringkali kita lupa, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikala kita mau berbuat sesuatu dalam hidup kita ini, kita lupa kepada Tuhan. Kita lebih mengutamakan kegagahan kita, kepintaran kita, kekuatan kita, koneksi kita dengan para teman-teman kita. Tetapi kalau sini sudah mentok, sono mentok, situ mentok, baru kita datang kepada Tuhan. Baru kita sujud, memohon ampun kepada Tuhan. Seharusnya kita datang dulu kepada Tuhan dengan kata-kata, jika Tuhan menghendaki ya Bapak, aku akan merencanakan ini dan itu dalam hidup. Tolong ya Bapak, buka jalan, karena semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan dalam hidup. Ini jelas. Saya juga kaget. Ya, Yakobus 4 ayat 15 mengatakan, insya Allah, jika Tuhan menghendaki. Itu insya Allah artinya. Bisa nggak kamu datang besok ke rumah saya? Jam sekian. Sahabat kita bilang, insya Allah. Itu berarti jika Tuhan menghendaki, dia akan datang. Dia akan sampai ke sana. Berarti mengutamakan Tuhan. Tapi jangan hanya di bibir saja kita mengutamakan Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Sehingga yang keluar nanti itu dalam bentuk perbuatan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Banyak Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus zaman sekarang ini ajar-ajaran ya, duduk, berjalan, berdiri. Saya nggak ngerti. Ya, semuanya itu harus duduk, berjalan, dan berdiri. Tetapi, ya, sebenarnya, jika perasaan kita ini tidak sesuai dengan perasaan Tuhan, itu sudah menyalahi aturan. Jika pikiran kita ini tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, kita sudah menyalahkan Tuhan. Jika kehendak kita ini sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sudah menyalahi aturan Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya manusia diberikan pikiran, perasaan, dan kehendak harus sesuai dengan apa yang dimaui oleh Tuhan. Kira-kira waktu manusia jatuh ke dalam dosa, itu yang dirayu oleh iblis. Kaum Hawa kan? Hawa yang dirayu oleh iblis. Nah, Tuhan pada saat memerintahkan atau memberikan perintah atau memberikan ultimatum pada Hawa, pada Adam dan Hawa, lihat pohon di taman ini. Buah pohon di taman ini. Semuanya boleh kamu makan. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan pohon yang dilarang oleh Tuhan itu dimakan oleh manusia, maka manusia itu jatuh dalam dosa. Sebenarnya bisa nggak Tuhan nggak naruh pohon kehidupan itu? Bisa. Tetapi karena manusia itu sudah diberikan pikiran, perasaan, dan kehendak bebas, free. Ya, Tuhan menciptakan manusia, terserah semuanya dewe. Tapi ada aturan-aturannya ini. Kalau kita melanggar, konsekuensinya kita akan mendapatkan hukuman dari itu. Kalau kamu makan buah ini, nanti kamu mati. Mati nggak kira-kira? Pada saat Adam dan Hawa makan buah itu? Enggak. Masih hidup pada saat itu. Tapi oleh tipu daya manusia, tipu daya si ular, iblis itu, maka
dimakanlah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar memperhatikan pola hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Kadang-kadang kita di rumah ini juga tidak memperhatikan perasaan istrinya, atau perasaan suaminya, atau perasaan mamahnya, atau perasaan papahnya. Kita mau diperhatikan perasaan kita saja. Kita tidak peduli dengan perasaan orang. Yang penting perasaanku jangan kamsing. Ya, padahal seringkali Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, harus kita memperhatikan dalam hidup kita ini apa yang benar-benar kita ini nanti dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Sehingga di bumi inilah tempat kita mempersiapkan kehidupan kita ini. Di mana kelak? Ada banyak orang yang tidak serius mencari Tuhan. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Di antara kita itu bagaimana? Seriuskah mereka itu mencari Tuhan? Hari Minggu Tuhan minta, tolong Mbok ya, perhatikanlah hari Minggu itu untuk engkau datang ke gereja bersama-sama, berjamaah, memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ada banyak orang gak serius. Gak penting firman Tuhan hari Minggu. Nggak penting memuji dan menyembah Tuhan hari Minggu. Yang penting aku happy dalam hidupku ini. Kemana aku mau pergi, aku pergi. Aku punya sesuatu, aku punya segala-galanya dalam hidup ini. Tidak perlu. Ya, cari Tuhan itu masih banyak waktu. Kapanpun kita bisa cari Tuhan. Benarkah cari Tuhan itu masih banyak waktu? Saya nggak bisa memastikan hidup saya ini akan sampai ke 90 tahun. Mundur lagi deh kemarin. 80 tahun. Nggak bisa saya pastikan. Oh, pasti saya hidup sampai 80 tahun. Nggak bisa. Mundur lagi deh. 70 tahun. Nggak bisa. Nggak ada yang pasti kehidupan ini. Oh, mundur lagi deh. Ya. Seminggu lagi. Nggak bisa juga. Sedetik pun kita tidak bisa memprediksi nyawa kehidupan kita ini. Bukankah ada banyak kita lihat di TV-TV, di YouTube, orang yang lagi berkhotbah, ya, memberitakan firman, tiba-tiba semaput, dipanggil Tuhan pada saat itu. Iya, kalau hidupnya sudah benar di hadapan Tuhan. Kalau hidupnya masih belum benar, sungguh penyesalan itu tidak akan terulang kembali kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu siap menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini. Karena kalau kita sudah siap menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, kita akan happy ending bersama dengan Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Tuhan memberkati.